Kalimantan saat itu adalah lembah hijau, hutan tropis yang luas, dan aliran sungai-sungai purba yang besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada volume air di bumi. Saat itu, suhu bumi jauh lebih dingin sehingga sebagian besar air terkunci dalam bentuk es di kutub utara dan selatan. Akibatnya, permukaan air laut berada sekitar 120 meter lebih rendah dari posisi sekarang. Jawa pada masa itu adalah bagian dari ujung selatan benua Asia. Sejarah mencatat bahwa migrasi manusia purba serta persebaran fauna seperti gajah, harimau, dan badak terjadi melalui jembatan darat ini. Inilah alasan mengapa jenis hewan di Jawa memiliki kemiripan dengan yang ada di daratan Asia. Jawa adalah bagian dari sebuah sistem ekologi yang stabil dan menyatu. Namun, sekitar 14.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, dunia mengalami perubahan iklim besar-besaran. Suhu global meningkat, es di kutub mulai mencair, dan proses yang dikenal sebagai melt water pulse terjadi. Secara bertahap, permukaan air laut mulai naik. Lembah-lembah rendah di Sandalen mulai tergenang. Proses terbelahnya daratan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini adalah proses ribuan tahun di mana air laut perlahan-lahan merayap masuk ke daratan, mengubah sungai menjadi selat dan perbukitan menjadi pulau-pulau kecil. Inilah momen sejarah pertama di mana Jawa terbelah dari Sumatera dan Kalimantan. Fakta sejarah ini mengajarkan kita satu hal penting. Bentuk sebuah pulau tidak pernah permanen. Apa yang hari ini kita lihat sebagai satu daratan yang utuh sebenarnya adalah hasil dari fluktuasi air laut dan pergerakan bumi. Pemisahan Jawa dari daratan utama Asia bukanlah hasil dari ledakan dahsyat yang membelah tanah secara instan, melainkan karena perubahan lingkungan global yang masif. Jadi, ketika kita bicara tentang kemungkinan Jawa terbelah di masa depan, sejarah telah memberi kita preseden bahwa pulau ini memang pernah terbelah dari saudara-saudaranya. Namun, apakah pemisahan di masa depan akan terjadi karena kenaikan air laut lagi atau karena kekuatan dari dalam perut bumi itu sendiri? Untuk menjawabnya, kita harus melihat ke arah barat, menuju sebuah selat yang menyimpan kekuatan penghancur paling legendaris di dunia. Jika kita berbicara tentang kemungkinan Jawa terbelah, mata dunia pasti akan tertuju pada satu titik sempit namun mematikan, Selat Sunda. Secara historis, wilayah ini adalah saksi bisu betapa dahsyatnya kekuatan alam dalam mengubah peta dunia. Disinilah, antara ujung barat Pulau Jawa dan ujung selatan Pulau Sumatera, terdapat sebuah titik retak yang secara geologis sangat aktif. Fakta sejarah yang paling mengguncang dunia terjadi pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau bukan sekedar letusan gunung berapi biasa. Itu adalah bencana global yang suaranya terdengar hingga ke Australia dan Pulau Rodrigues di dekat Afrika. Letusan ini memiliki kekuatan 13.000 kali lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Namun yang menarik dalam konteks Jawa terbelah bukan hanya tentang ledakannya, melainkan dampak geografisnya. Sebelum tahun 1883, terdapat 3 pulau yang membentuk kompleks Krakatau. Setelah letusan dahsyat itu, sebagian besar daratan tersebut lenyap, masuk ke dalam laut, meninggalkan kaldera bawah laut yang sangat dalam. Pantai barat Jawa dan pantai selatan Sumatera hancur tersapu tsunami setinggi 40 meter. Ada sebuah catatan sejarah yang lebih tua dan kontroversial, yaitu Kitab Pustaka Raja Purwa karya R.N.G. Ronggo Warsito. Dalam naskah tersebut, disebutkan bahwa pada tahun 416 Masehi, beberapa peneliti mengorelasikannya dengan peristiwa tahun 535 Masehi, terjadi letusan gunung berapi yang sangat hebat di tengah laut antara Jawa dan Sumatera. Bunyi naskah itu sangat spesifik. Suara guntur yang menggelegar dari gunung Batuwara, bumi berguncang, air laut naik ke darat, pulau terbelah menjadi 2, yang satu menjadi Pulau Sumatera dan yang satu menjadi Pulau Jawa. Secara sains, para ahli geologi seperti Ken Wolletz dan David Keyes pernah meneliti kemungkinan terjadinya letusan Krakatau purba yang begitu masif hingga menciptakan Selat Sunda. Meskipun teori ini masih diperdebatkan, satu fakta geologis tidak bisa dibantah. Selat Sunda adalah zona ekstensional atau zona penarikan. Lempeng Sumatera bergerak ke arah barat laut, sementara lempeng Jawa bergerak relatif ke arah utara.
Pergerakan yang berbeda arah ini menyebabkan Selat Sunda secara perlahan tertarik dan melebar. Inilah alasan mengapa di wilayah ini banyak terdapat retakan atau sesar aktif. Letusan Krakatau pada 1883 membuktikan bahwa kekuatan vulkanik mampu menghancurkan daratan dalam skala besar dalam waktu singkat. Jika kita membayangkan sebuah letusan yang jauh lebih besar dari 1883, sebuah super vulkano, maka secara teknis, penghancuran daratan yang menghubungkan atau memisahkan pulau adalah hal yang mungkin terjadi secara sejarah.